Iya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Iya, renungan kita hari ini berjudul kehendak kita atau kehendak Tuhan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Kenapa ini bisa terjadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kerap kali kehendak kita yang kita anggap baik, tapi belum tentu benar. Kerap kali kehendak Tuhan kadang-kala sakit, kadang-kala tidak mengenakan, tetapi itu selalu menuju kebaikan bagi kita. Iya, saya baca ayat firman Tuhan menjadi panduan bagi kita pada saat ini adalah dari Hakim-Hakim 17 ayat 6. Firman Tuhan berkata, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Iya, pada zaman hakim-hakim tidak ada raja yang memimpin bangsa Israel. Ketika Yosua mati, maka bangsa itu sepertinya liar, tidak ada wahyu. Maka bangsa itu melakukan apa yang benar menurut pandangannya. Tetapi yang baik menurut pandangan kita belum tentu baik menurut pandangan Tuhan, menurut pandangan Allah. Dalam Hakim-Hakim 17 ini bagaimana Mika membuat satu patung tuangan yang menjadi medianya untuk menyembah Tuhan, yang seharusnya tidak perlu. Dia sudah masuk dalam sinkretisme di mana menyembah Tuhan dengan memakai media, memakai patung, memakai alat. Dan itu sudah merupakan penyembahan berhala. Menurut mereka, menurut Mika pada saat itu, wah itu yang baik, bagus. Karena sepertinya dia terus menyembah Tuhan. Sepertinya dia sedang berjalan dalam jalannya Tuhan. Sementara dia sudah jauh menyimpang dari jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sering sekali jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Iya, kita sudah belajar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Jalan saya itu jalan Tuhan. Kerap kali jalan yang kita tempuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan yakin kita dalam hati kita, tapi belum tentu itu menjadi jalannya Tuhan, menjadi kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, mari senantiasa kita minta kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa meminta kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan sejahtera dalam hidup kita, maka kita lakukan. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat, oh bahwa ini akan benar. Ada banyak orang memulai usaha, dia pikir itu baik, ada satu tempat yang baik, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebaik apapun tempat itu, tidak ada jaminan untuk dia bisa berhasil. Nah, satu kali kalau kita lihat ketika Lot dan Abraham ingin berpisah, maka apa yang disodorkan Abraham kepada Lot? Abraham berkata kepada Lot, ya udah pilih di mana engkau tinggal. Lalu Lot memilih satu tempat yang baik, yang rumputnya segar, yang kelihatannya bahwa tempat itu menjanjikan sesuatu. Tetapi pada akhirnya itulah jalannya Lot terjerumus di dalam satu malapetaka. Jalan Tuhan bisa saja merupakan jalan yang sukar, penuh tantangan dan penderitaan, tetapi jalan Tuhan itu selalu memberi yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita harus berjuang, kadangkala kita harus dengan air mata. Tetapi kalau itu jalan Tuhan, percayalah, rancangan yang terbaik senantiasa Tuhan berikan kepada kita.
selalu awali dengan doa. Apapun yang mau kita lakukan, untuk kita mengetahui itu kehendak Tuhan atau kehendak kita, cermati dengan teliti kehendak siapa yang kita kerjakan selama ini. Kehendak pribadi atau kehendak Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.